Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelnya Della Henda. Ketemu lagi sama Ibu Della di pelajaran matematika kelas 8. Nah, kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, dan deret geometri. Sebelumnya, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Oke? Dan jangan lupa juga, yuk nyalain tombol lonceng yang ada di sebelah kanan kamu. Oke? Langsung aja ya, kita ke materi. Nah, yang pertama itu ada materi barisan aritmatika. Apa ya barisan aritmatika itu? Nah, barisan aritmatika itu adalah, kita lihat di sini ya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh barisan aritmatika berikut. Nah, di sini pertama Ibu punya barisan yang pertama ya. Kita sama-sama perhatikan. Di sini ada 1, 8, 15, 22, dan 29. Nah, 1 ini disebut suku pertama atau disebut juga U1. Kemudian 8 ini adalah U2, 15 ini adalah U3, 22 ini adalah U4, dan 29 ini adalah U5 atau suku terakhir yang sering juga disebut dengan suku ke-n atau UN. Oke. Nah, 1, 8, 15, 22, 29 ini itu merupakan barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika ini disebut juga dengan barisan aritmatika naik. Kenapa? Coba ada yang tahu nggak? Iya, karena bedanya itu lebih dari 0. Nah, apa sih beda? Pada minggu lalu kita sudah membahas ya, apa yang disebut dengan beda. Nah, beda itu di sini ada yang disebut dengan U2 dikurangi U1. Kita bisa lihat ya di sini U2-nya itu adalah 8. U1 adalah 1. Berarti beda ini adalah tadi ya Ibu bilang U2 dikurangi U1. Artinya berarti 8 dikurangi 1, yaitu 7. Gitu ya. Nah, sama juga seperti yang suku selanjutnya ya, yaitu 22 dikurangi 15. Berarti dia 22 dikurangi 15 adalah 7. Berarti beda di sini adalah plus 7, positif 7, positif 7. Sama ya, 29 dikurangi 22 juga 27. Sampai situ mengerti ya? Nah, contoh yang kedua. Ibu memiliki barisan U1, U2, U3, U4, dan U5-nya. Nih, U1-nya itu atau suku pertama yaitu di sini ada 30, suku kedua 24, suku ketiga 18, suku keempat 12, dan suku terakhirnya itu adalah 6. Ya, sama seperti tadi ya. Sekarang kita lihat, berapa sih bedanya? Sama seperti yang ini, beda itu U2 dikurangi U1. Berarti artinya dia U2 dikurangi U1. U2-nya ini ya, 24 dikurangi 30. Kira-kira hasilnya positif atau negatif? Ya, jadi dia punya uang 24 nih. Bayar utang 30, berarti sisanya dia masih memiliki utang sebesar 6. Jadi bedanya ini adalah 6. Nah, ini disebut dengan beda negatif. Kenapa? Karena dia memiliki barisan aritmatika yang turun. Atau memiliki, nih, bedanya itu kurang daripada 0. Seperti itu ya. Jadi, dari kedua contoh barisan aritmatika tersebut, terlihat setiap dua suku yang berurutan memiliki beda yang sama. Barisan 1 memiliki bedanya 7, dan barisan kedua memiliki bedanya negatif 6. Ya, lanjut ya. Nah, apa sih rumus-rumusnya?
Nih, yang pertama kita akan membahas tentang rumus-rumus pada barisan aritmatika. Yang pertama ada rumus suku ke N atau ke UN. Artinya dia UN itu adalah suku terakhir ya, atau suku keberapa yang ditanyainnya. Rumusnya itu adalah A ditambah N-1 kali B. Dengan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah beda. Nah, cara yang kedua, seperti yang tadi, beda, atau kita lambangkan dengan huruf B. B ini adalah UN min 1. Artinya, kalau misalkan UN-nya 2, berarti sama seperti U2 dikurangi U2 dikurangi 1. Artinya, U2 kurangi U1. Seperti itu. Yang ketiga ada rumus suku tengah atau UT. Jadi rumus suku tengah ini diperuntukkan ketika yang ditanyakannya adalah suku yang di tengah. Ya, rumusnya adalah UT sama dengan setengah U1 tambah UN. Nah, ini ya keterangannya, yaitu UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah beda. Lanjut lagi. Supaya kita lebih mengerti, kita langsung kepada contoh soal. Nah, di sini Ibu memiliki soal diketahui barisan aritmatika. Ada 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Apa aja sih yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan itu yang pertama, kita disuruh menentukan suku pertama. Suku pertama di sini atau A ini sudah terlihat ya. Di sini ada 12, 15, 18, 21, dan 24. Artinya suku pertama adalah suku yang paling pertama. Di sini suku yang paling pertamanya itu adalah 12. Artinya dia A-nya itu adalah 12. Seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, U1 sama dengan A sama dengan 12. Benar ya? Nah, yang kedua ini yang ditanya adalah beda. Seperti yang tadi ya, beda itu berarti U2 dikurangi U1. Artinya berarti ini 15 dikurangi 12. Hasilnya adalah 3. Nah, yang ketiga yang ditanyanya itu adalah rumus suku ke N atau UN. Apa sih rumusnya? Rumusnya seperti yang tadi ya, yang pertama kita bahas, bahwa rumus suku ke N atau UN itu rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal substitusikan. Yang mana A-nya? A-nya di sini ya. A-nya ini adalah 12. Tinggal masukkan A adalah 12, kemudian tambah N-1 kali B. N-nya berapa? Nah, N-nya ini kan kita belum tahu ya berapa. Maka dari itu, kita tulis lagi aja N-1. Sedangkan bedanya kenapa nggak ditulis B? Karena di sini B-nya itu sudah diketahui bahwa B-nya itu adalah 3. Berarti kita tinggal tulis saja B sama dengan di bawahnya 3. Nah, kemudian setelah itu baru kita operasionalkan. Nah, caranya adalah kita kalikan N dikalikan 3 itu adalah 3N. Kemudian min 1 kali 3. 12-nya kita tulis lagi. Seperti ini. 12 ditambah tadi ya, N kali 3 itu adalah 3N, dan min 1 kali 3 itu negatif 3. Sekarang caranya kayak gimana? Setelah ini kita tinggal kelompokkan mana yang
angka dan mana yang ada hurufnya, seperti itu. Sekarang yang angka kan ini ya, 12 dan negatif 3, artinya 12 nanti dikelompokkan dengan negatif 3, kemudian 3N ini kita tulis lagi di sini. Berarti 3N ditambah 12 dikurangi 3. 3N ditambah 9. Ini adalah rumus untuk UN-nya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ini yang keempat, itu kan yang ditanya suku ke-50. Artinya ini dia suku ke UN. Tinggal kita masukkan saja yang sudah ada di sini. 3N ditambah 9. Berarti karena di sini yang ditanya 50, kita masukkan. U50 sama dengan nih. Ini artinya 3N tambah 9. Yang masih bingung, 3N tambah 9 ini didapat dari mana? Ini didapat dari sini ya. Dari hasil ini. Dari hasil UN ini. Tinggal disubstitusikan. 3N berarti 3 kali N-nya 50 tambah 9. Tinggal kita kalikan saja. 50 kali 3 berapa? 150. Tambah 9, hasilnya 159. Seperti itu. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu deret aritmatika. Ada yang tahu deret aritmatika itu apa? Apa ya deret aritmatika itu? Nah, sekarang kita perhatikan. Jika U1, U2, U3, dan seterusnya, hingga UN dikurangi 1 dan UN membentuk barisan aritmatika, bentuk penjumlahan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya disebut deret aritmatika. Jadi ingat ya, ketika di sini ada yang berderet dan tandanya positif ini, berarti dia artinya itu termasuk deret aritmatika. Nah, ini rumusnya. Rumus penjumlahan N suku pertama deret aritmatika jika diketahui suku terakhir. Jadi rumusnya itu ada dua ya. Ketika ada yang diketahui suku terakhirnya, dan ada juga yang tidak diketahui suku terakhirnya. Jika yang diketahui suku terakhir, maka rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 tambah kalikan A plus UN. Ini untuk keterangannya, di mana Sn adalah jumlah N suku pertama dan N adalah banyaknya suku. Kemudian A, seperti yang tadi ya, adalah suku pertama atau U1, dan B adalah beda suku. U dan UN adalah suku terakhir. Nah, ini rumus untuk rumus yang kedua. Rumus jumlah N suku pertama yang tidak diketahui suku terakhirnya. Dia itu memiliki rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N min 1 kali B. Keterangannya sama seperti tadi ya. Sn adalah jumlah N suku pertama, N adalah banyaknya suku, A adalah suku pertama, B adalah beda suku, dan UN adalah suku terakhir. Kita masuk kepada contoh soal deret aritmatika. Di sini Ibu memiliki soal jumlah semua suku dari deret aritmatika 6 tambah 11 tambah 16 tambah dan seterusnya itu dan tambah 46. Itu berapa jumlahnya ya? Nah, sekarang kita yang ditanyakan dulu apa? Yang ditanyakan ada A. Berarti A itu ingat, A adalah suku pertama. Suku pertama adalah
Di sini ya sudah bisa terlihat suku pertama adalah 6, kemudian bedanya adalah 11 kurangi 6 yaitu 5, dan UN-nya yang UN adalah suku terakhirnya yaitu 46. Yang ditanya adalah jumlah semua suku, berarti jumlah semua sukunya adalah SN. Tetapi sebelum kita masuk ke SN, di sini kan kita belum mengetahui ya N-nya itu berapa. Maka dari itu kita harus mencari dulu N terlebih dahulu. Caranya kita cari N terlebih dahulu. Menentukan N terlebih dahulu. Masukkan rumusnya UN sama dengan 5N tambah 1. Tinggal substitusikan saja. UN-nya adalah 46 sama dengan 5N plus 1. Nah, ini juga sama ya seperti yang tadi, bahwa kalau jika angka kita kelompokkan dengan angka lagi, dan jika yang ada variabelnya kita kelompokkan lagi. Berarti di sini yang angka adalah 46 dan 1. Ini adalah ruas kiri dan ini ruas kanan. Berarti di sini satunya itu kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Tetapi tandanya berubah menjadi, jika di sini positif, kita berubah menjadi negatif. Berarti di sini adalah 46 dikurangi 1 sama dengan 5M. 46 dikurangi 1 berapa? 45. 45 ini adalah 5N. Artinya, jika kita ingin mencari N, yaitu tinggal 45 per 5 sama dengan N. Berarti 45 bagi 5 adalah 9. Atau N-nya itu adalah 9. Sekarang, cara mencari jumlah seluruhnya, tinggal kita masukkan saja ya rumusnya. Nah, ini berarti kita tinggal substitusikan saja. SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Tinggal substitusikan. SN-nya itu N per 2. Berarti yang ditanya adalah suku ke-9, N-nya 9. Berarti yang ditanya tinggal masukkan saja ya. S9 sama dengan N ganti dengan 9. 9 per 2. A diganti suku pertama yaitu 6. Dan UN adalah 46. Tinggal kita hitung saja. 9 per 2. Nah ini 6 ditambah 46 berapa? 52. Berarti, nah 52 ini kita bisa bagi ya. 52 dibagi dengan 2. Berarti hasilnya 26. 26 dikali 9 hasilnya 9. Tinggal dikalikan. 9 kali 26 yaitu 234. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang selanjutnya yaitu barisan dan deret geometri. Nah, yang ketiga ada barisan geometri terlebih dahulu. Ya, sama seperti tadi ya, apa ya kira-kira barisan geometri itu? Nah, sekarang sama seperti yang tadi, ini pengertiannya ya, dari barisan geometri. Di sini, Ibu memiliki barisan yang pertama sama seperti tadi. 1, 2, 4, dan 16. Nah, bedanya berapa sih gitu? Berarti bedanya ini adalah U2 dikurangi U1. Berarti 2 dikurangi 1, 2. 4 dikurangi 2, 2. 16 pun dikurangi 8, berarti dia positif 2. Nah, ketika kita masuk kepada barisan geometri, itu bukan lagi yang disebut dengan beda. Karena di barisan geometri ini kita akan memperdalam mengenai
rasio ya, rasio atau huruf R. Nah, sama juga seperti yang tadi nih. Barisan keduanya yaitu U1, 162, U2, 54, U38, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ini yang terakhir itu disebut dengan suku ke N. Dari kedua contoh barisan geometri tersebut, terlihat setiap dua suku yang berurutan memiliki rasio yang sama. Nah, ini untuk rumus-rumusnya bisa dilihat ya. Rumus suku ke UN, berarti UN sama dengan A R pangkat N min 1. Dengan A adalah suku pertama dan R adalah suku terakhir. Yang kedua, kita membahas mengenai rasio, yaitu rumusnya adalah R sama dengan UN per UN min 1, atau R sama dengan U2 dibagi U1. Nah, ini untuk yang ketiga. Jika UP sama dengan A dan UK sama dengan B, maka rasio R adalah akar pangkat dari B per A akar pangkat Q kurangi P. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh barisan geometri. Suku ke-10 dari barisan 512, 256, 128 adalah hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah apakah dia di sini memiliki suku terakhir? Ya, jawabannya tidak. Otomatis kita harus menghitungnya ya, mulai dari yang diketahui apa saja. Yang diketahui adalah N 10, A 511, dan R 256 per 512. Nah, ini untuk jawabannya. Yang ditanya itu adalah U10 ya. UN sama dengan tinggal substitusikan saja. AR pangkat N-1. U10 yaitu 512 dikalikan setengah kali 10 kurangi 1. Berarti pangkat 9. Tinggal dihitung 512 dikali 1 per 512. Berarti hasilnya 1. Karena ini bisa dicoret ya. Nah, ini untuk yang terakhir itu mengenai deret geometri. Nah, ini rumus penjumlahan suku pertama pada deret geometri. Jika U1, 2, U3 membentuk barisan geometri, bentuk penjumlahan U1, 2, U3 disebut dengan deret geometri. Nah, di sini ada rumus-rumusnya ya, rumus penjumlahan untuk N suku pertama geometri. Ini ada dua, di mana rumus yang pertama kita pakai ketika rasionya itu kurang dari 1. Dan kemudian untuk rumus yang kedua yaitu untuk yang rasionya lebih besar daripada 1. Nah, ini contoh soalnya untuk deret geometri. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri jika suku pertamanya 9 dan rasionya negatif 2. Sama seperti tadi, kita tulis dulu yang diketahuinya, itu ada N10,
A9R negatif 2. Artinya kalau R-nya negatif, artinya dia R-nya itu kurang dari 1. Masih ingat ya pakai rumus yang mana? Berarti rumusnya adalah A dikurangi 1 kurangi Rn per 1 min R. Setelah disubstitusikan, nih, hasilnya adalah 1023, seperti itu. Nah, sekian ya pembahasan dari Ibu. Thanks for watching. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan minggu depan mengenai koordinat kartesius. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa ya, like, comment, and